Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Obat Galau. Saya Miftah. Apa kabar pemirsa semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan baik. Dan semoga pemirsa mendapat manfaat dari channel yang saya buat ini. Dalam kesempatan ini saya akan membicarakan tentang tema baru tentunya, dan sekali lagi semoga bermanfaat untuk para pemirsa, yaitu karena channelnya Obat Galau, berarti galau ini urusan dengan rasa. Saya akan mencoba membahas tentang rasa, karena tubuh kita ini terdiri dari 3 hal. Pertama fisik, kedua akal, ketiga hati. Jadi tubuh kita dikuasai oleh 2 organ otak dan organ jantung atau hati. Jadi hati dan jantung itu juga. Cuma nanti bahasanya khusus ini, kalau membahas tentang jantung dan hati nanti akan panjang. Intinya kalau fisik, supaya fisik kita tetap sehat harus diolah. Makanya ada istilah olahraga. Kalau akal juga perlu dilatih, harus diolah juga. Makanya ada olah pikir. Jadi berpikir itu dengan akal. Ada rasa, berarti dengan olah rasa. Karena ini channelnya Obat Galau, berarti sekali lagi akan membicarakan tentang rasa. Ada pertanyaan, apa alasannya Allah menyimpan bahagia di dalam rasa? Ini mungkin pertanyaan ini juga yang bertanyanya jarang, terus yang bisa menjawabnya juga jarang. Karena saya jarang mendengar. Ini mungkin jatah saya dan jatah para pemirsa. Kalau pemirsa mengikuti channel saya ini dalam yang judulnya tentang rasa ini. Mengapa Allah menyimpan bahagia di dalam rasa? Jawabannya adalah supaya semua manusia merasakan bahagia. Bisa dibayangkan kalau Allah menyimpan bahagia di mobil Ferrari atau Lamborghini dan di rumah klaster. Berarti hanya orang-orang tertentu yang bisa merasakan bahagia. Jadi makanya bahagianya harus dari dalam. Kalau sudah bahagia dari dalam, dimanapun berada dia akan tetap happy. Tapi kalau bahagianya masih di luar, maka dia akan terus mencari kebahagiaan. Padahal bahagianya yang sesungguhnya adalah di dalam rasa itu sendiri. Salah satu sampel bahwa bahagia itu di dalam rasa, ada contoh kasus ya. Seorang ibu sosialita, anggaplah istri pengusaha, dia mau mengadakan ulang tahun di hotel berbintang. Sudah mengundang teman-temannya, sudah menyiapkan semua persiapannya. Beberapa menit mau makan, sudah kebayang akan happy. Tempat yang bagus, makanan yang bagus, teman-teman yang diundang khusus. Secara fakta, secara materi dia akan happy. Tapi setelah beberapa menit mau makan, ada telepon dari supirnya. Bu, ini ada kabar. Mungkin ini akan mengagetkan ibu. Sekretaris bapak selama ini ternyata itu pacarnya si bapak. Dan beberapa menit lagi mau ijab kabul, mau nikah. Itu si ibu langsung lemes.
udah nggak mau makan, udah langsung di pikirannya, aduh mau makan enak jadi nggak jadi. Ini menunjukkan bahwa bahagia itu dirasa, bukan di makanan enak atau di hotel berbintang atau teman-temannya yang hebat. Ternyata bahagia dirasa, rasanya sudah rusak, dia kepikiran suaminya mau nikah sekarang, baru lemas, baru beberapa menit mau makan, tidak jadi gara-gara telepon itu. Tidak lama lagi telepon lagi muncul, Bu, cepat ke rumah sakit. Kenapa? Anak ibu mau diamputasi kakinya, barusan kecelakaan. Ini minta izin dari ibu, cepat ke sini. Tambah lemes lagi. Ini menunjukkan bahwa bahagia itu ternyata dirasa. Setelah rasanya rusak, baru bisa makan enak. Walaupun menurut bayangan bakal enak karena di tempat yang mewah, makanannya enak, dan undangan-undangannya khusus spesial juga. Tapi lain halnya, ada seorang petani sedang mencangkul, dia dengan rasanya happy, tidak ada masalah, makanan cukup, semua cukup dan happy, karena dia tidak memilih kemewahan tapi dia memilih cukup. Setelah istirahat capek, kira-kira waktu makan siang, datang istrinya bawa makanan di saung, bukan tempat mewah. Muncul makanan, nasi anget, sama peda, sama sambal, sama pete karena kesukaannya pete, teh hangat. Makan dengan nikmatnya dengan istrinya, bareng-bareng. Bukan di tempat yang mewah, tapi rasanya bahagia. Pas waktu makan, hampir selesai ada telepon kling. Ini dalam kondisi makan happy, udah capek makan karena lapar, itu makannya jadi enak. Plus sudah capek. Terus ada telepon. Pak, angkat Pak, telepon dari anak. Alhamdulillah, dari telepon dari anak, alhamdulillah Pak, saya lulus kuliah dengan nilai komlut, nilai terbaik. Sudah makannya enak, plus ada berita bagus juga, ya tambah enak. Ini menunjukkan bahwa bahagia itu dalam rasa, bukan di luar. Nah, kebanyakan kita tertipu bahwa bahagia itu di luar, padahal bahagia di dalam. Ya, jadi makanya ada kulit, ada isi. Kita tertipu kadang mengejar kulitnya. Tidak sedikit orang yang dalam mobil mewah, di dalamnya berantem. Tapi tidak sedikit orang yang dalam mobil butut tertawa-tawa. Kadang orang yang dalam mobil mewah, apaan sih, nggak layak lu tertawa-tawa. Salah dia, karena dia menilai bahwa bahagia itu di materi. Dia lupa bahwa bahagia itu di dalam. Makanya Rasulullah sering bilang, jannati baiti, dibolak-balik, baiti jannati, itu ke hati. Surgaku, rumahku, surgaku, itu ke hati. Karena kalau hatinya happy, ngopi dimanapun dia akan happy. Sekalipun di pinggir jalan dengan rokok yang biasa saja, kalau hatinya happy ya happy. Sekalipun ngopinya di Starbucks atau kopi mewah sekalipun, kalau hatinya galau ya galau. Makanya jangan mengejar bahagia itu keluar, tapi ke dalam. Makanya ini sangat berkaitan dengan teori relativitas Einstein. Walaupun teori relativitas Einstein sangat panjang, tapi sederhananya kata Einstein, waktu ada relatif, waktu dan ruang relatif. 24 jam sehari. Tapi sehari, yang sehari sampai siang, kalau orang yang lagi pacaran, lagi happy, serasa sejam. Waktu itu terasa singkat karena sedang happy. Tapi orang yang sedang dipukulin, disiksa, di penjara, sejam serasa sehari. Itu menunjukkan waktu relatif. Waktunya sama tetap, sejam 60 menit. Tapi kalau 60 menit itu sedang dipukuli, sedang disiksa, itu terasa lama. Oke, mudah-mudahan bahasan ini bermanfaat Bu untuk para pemirsa semuanya. Dan terutama kita saling mendoakan
kita tetap happy terus bersama Allah, biar nanti suatu saat kita dipanggil ya tetap bersama terus. Jadi dekati dari sekarang, karena kedekatan dengan Allah adalah kedekatan secara rasa, bukan secara fisik. Karena kalau secara fisik semua makhluknya Allah terdekat dengan Allah. Yang Allah inginkan adalah kedekatan secara rasa. Nanti akan bahasannya ada lagi. Sekian dulu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.